Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serly Diah Larasasti dan teman saya. Halo, saya Siti Gusumandari. Jadi di sini kita mau apa nih? Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kebetulan kita menggunakan versi 21 dan uji statistik yang akan kita demonstrasikan yakni uji chi-square. Nah, untuk tahu lebih jelasnya lagi tentang apa sih itu uji chi-square, yuk kita simak video berikut ini. Nah, jadi pembahasan yang pertama ini kita bahas tentang pengertian chi-square terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, chi-square itu apa sih? Chi-square itu metode penelitian yang prinsip kerjanya adalah skala data membandingkan dua variabel nominal. Nah, pembahasan yang kedua ini tentang syarat-syarat uji chi-square. Syarat yang pertama itu kedua variabel yang diuji harus bersifat kategorikal. Bersifat kategorikal itu seperti apa sih? Bersifat kategorikal itu yang datanya bersifat menjelaskan karakteristik data itu sendiri. Contohnya kayak jenis kelamin, bahasa, lalu warga negara, seperti itu dan sebagainya. Lalu untuk syarat yang kedua itu setiap sel dalam tabel kontingensi harus mempunyai frekuensi observasi yang cukup besar. Syarat yang ketiga itu nilai minimum yang disarankan dalam uji chi-square ini harus lebih dari 5. Jadi kalau misalnya nilai minimum uji chi-square kalian kurang dari 5 itu nggak valid ya. Dan frekuensi yang kalian amati harus lebih dari 20. Nah, berikutnya aku dan temanku ini ada contoh judul penelitian tentang uji chi-square. Judulnya itu hubungan antara pelaksanaan pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 2022 FEB UNESA. Kriteria skornya untuk penelitian yang kami contohkan ini yaitu kan tadi ada dua variabel ya. Variabel X-nya itu pelaksanaan pembelajaran diwakili oleh offline skornya 1 dan online skornya 2. Untuk variabel Y-nya itu pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman mata kuliah akuntansi ini sendiri diwakili oleh mudah paham skornya 1 dan sulit paham skornya 2. Hipotesis dari penelitian kita yang pertama H0, jadi tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 2022 FEB UNESA. Nah, untuk hipotesis keduanya yaitu HA atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 2022 FEB UNESA. H0-nya tidak terdapat hubungan, H alternatifnya terdapat hubungan. Lalu dasar pengambilan kesimpulan penelitian ini itu apabila asimsiknya lebih dari 5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kebalikannya, apabila nilai asimsiknya kurang dari 5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Artinya gimana? Jadi untuk yang pertama artinya terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman, dan yang kedua tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk langkah-langkah memasukkan data-data yang telah kita ambil dari respondennya tadi akan dilanjutkan teman saya.
Oke, sekarang kita sudah berada pada halaman SPSS-nya. Nah, di sini ada halaman data view. Nah, di sini dan ada juga variable view. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengisikan dulu yang variable view-nya. Nah, di sini kita isikan variabel penelitian. Untuk kolom name ini kita ketik pelaksanaan underscore pembelajaran sesuai dengan variabel kita tadi, enter. Selanjutnya kemampuan underscore pemahaman. Nah, oke, kita ketik dulu, kemudian kita enter. Nah, untuk desimalnya ini kita ganti 0 semua agar nanti di belakang koma tidak ada angkanya gitu. Nah, untuk label kita isikan sama seperti name, cuman bedanya tidak ada underscore ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan pemahaman. Oke. Kita ketikkan terlebih dahulu. Untuk values-nya kita isikan karena kita menggunakan skala nominal ya. Untuk value untuk kode 1 sesuai tadi yang sudah dijelaskan di awal, kode 1 mewakili pembelajaran secara offline. Nah, kita ketikkan offline, kita add, kemudian 2 mewakili pembelajaran online, kita klik add, kemudian kita oke. Nah, untuk variabel kemampuan pemahaman juga sama, kode 1 mewakili mudah paham ya, tadi kita ketik mudah paham, add, kemudian 2 mewakili sulit paham, kita ketik, klik add, kemudian oke. Nah, selanjutnya ini kita ganti ke nominal karena tadi kita menggunakan skala nominal ya untuk uji square ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke halaman data view. Nah, di sini kita kopikan ya data penelitian yang sebelumnya sudah kita ketik di Excel. Jadi kita copy paste, tinggal kita copy paste. Oke, di sini nah udah ada pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan pemahaman ya. Nah, ini kita copy, jumlahnya ada 29, ada 29 data penelitian. Kita copy semua. Oke. Kita kembali ke halaman SPSS, tinggal kita Ctrl V, kita tunggu dulu. Nah, udah muncul datanya ya. Nah, kita cek apakah sampai, ya udah sampai 29 data. Nah, selanjutnya kita langsung uji chi-square. Nah, kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih cross tabs. Oke. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran ini kita di rows, kemudian kemampuan pemahaman kita pindah ke kolom. Kemudian kita klik statistik ini, kita klik. Nah, untuk yang chi-square-nya kita centang. Kemudian klik continue dan oke. Nah, di sini muncul hasil olah data kita, uji chi-square-nya. Untuk tabel yang pertama ini, nah, di sini maksudnya dengan jumlah data kita 29 tadi itu sebanyak 100% itu valid dan terinput semua. Dan 0% yang missing, atau dalam kata lain berarti tidak ada yang terlewatkan ya, teman-teman, datanya. Kemudian untuk yang tabel kedua ini, nah, ini tabel tabulasi ya. Jadi cara membacanya untuk pelaksanaan pembelajaran secara offline ya. Dengan pembelajaran secara offline ini mahasiswa merasa mudah paham, sejumlah 10 mahasiswa. Dan ada juga yang merasa pembelajaran offline ini malah sulit paham, sejumlah 2 mahasiswa. Nah, kemudian sama pembelajaran secara online ini mahasiswa merasa mudah paham, itu sejumlah 5 mahasiswa. Nah, dan ada juga yang merasa dengan pembelajaran online ini sulit paham, sejumlah 12 mahasiswa. Nah, oke. Kemudian untuk yang selanjutnya ini, nah, ada tabel chi-square testnya. Nah, di sini kita mengingat lagi tentang hipotesis yang sudah diputuskan di awal tadi ya.
Oke, untuk hipotesisnya tadi, nah, untuk HO-nya ya, hipotesis HO-nya tidak terdapat hubungan ya antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Dan untuk HA-nya yaitu terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman mahasiswa terkait matkul akuntansi keuangan menengah 2. Nah, kemudian ini ada tabel asimsiknya. Nah, ini dasar keputusannya, kita ingat-ingat lagi bahwa apabila nilai asimsiknya itu kurang dari 0,05, berarti ditarik kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, kalau misalkan nilai asimsiknya ini lebih dari 0,05, berarti HO diterima dan HA ditolak. Nah, karena di sini nilainya itu 0,004, berarti kan lebih kecil ya daripada 0,05. Maka kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima. Nah, tadi HA itu terdapat hubungan antara kemampuan pemahaman ya, antara dengan pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan pemahaman mahasiswa pendidikan akuntansi FEB Unesa dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, itu tadi teman-teman video terkait tutorial dan penjelasan tentang uji Chi-square. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.